Mulai mi pelik nah. Duh. Sorry. Eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ramadan akan sedikit mempresentasikan atau memaparkan sedikit profil singkat dari seorang influencer yang sedang naik daun, karirnya di atas puncak, di atas angin. Mungkin dia butuh tolak angin karena kedinginan di atas angin. Raffi, yaitu influencer, salah satu influencer terkenal di Indonesia yang bernama Raffi Ahmad. Influencer yang saya pilih untuk menjelaskan, dengan nama lengkap Raffi Farid Ahmad atau biasa dipanggil Raffi, atau AA Raffi, atau yang digadang-gadang juga sebagai Sultan Andara. Raffi Ahmad lahir di Bandung, Jawa Barat, Indonesia pada 17 Februari 1987. Mungkin kira-kira umurnya sekarang itu sekitar 34 tahun. Dengan nama ayah almarhum Munawar Ahmad, nama ibu Ani Ani Kanita, nama ibunya. Pada tahun 2014 dia menikah dengan seorang artis, yaitu Nagita Slavina. Raffi Ahmad memulai karir di dunia hiburan sejak 2002 di sinetron FTV. Pada saat pernikahannya dengan Nagita Slavina itu ditayangkan 2 hari berturut-turut di salah satu stasiun nasional di Indonesia, stasiun TV. Raffi Ahmad termasuk dalam jajaran artis terkaya 2019. Bahkan suami Nagita Slavina ini dijuluki sebagai Sultan Andara oleh para warganet. Raffi bersama Nagita Slavina, istrinya, mengelola YouTube Rans Entertainment dengan jumlah pengikut yang mencapai 16,19 juta subscriber pada bulan Agustus 2020. Mungkin sekarang sekitar 18-20. Kanal Rans Entertainment tersebut meraih rekor atas pencapaiannya siaran langsung acara keluarga dan siaran dengan penonton terbanyak, dan siaran langsung acara keluarga melalui YouTube atau Facebook terbanyak dari Museum Rekor Indonesia. Inilah yang membuat Rans Entertainment sebagai platform digital terbesar di Indonesia yang memiliki nilai pasar yang tinggi. Raffi Ahmad juga memiliki banyak penghargaan di dunia hiburan yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Misalkan saja contohnya itu presenter paling top di Indonesia. Raffi Ahmad mempunyai banyak usaha atau bisnis, yaitu contohnya itu clothing line Era Jeans. Ini bisa dibilang clothing fashion yang banyak sudah cabangnya di luar negeri. Raden Food, Bakmi RN bersama Nagita Slavina, Ranscard yang bekerja sama dengan Bank Sinarmas dan juga bersama Nagita Slavina, Chip Char and Singkong. Ini kerupuk singkong yang sangat terkenal walaupun hanya dijual di market-market modern. Melalui keripik singkong ini Raffi pernah menyatakan pernyataan di suatu interview di kanal YouTube collabnya, yaitu ini gue bongkar di sini ya, itu keripik singkong itu gue cuma jualan di modern market itu saja, dan omsetnya 1 tahun bisa mencapai 100 miliar. Wow, sangat besar bro. Meski demikian, Raffi mengatakan semua konten itu tak serta-merta masuk kantong pribadinya. Ya bisa hal itu karena selalu memutar kembali uangnya yang dimiliki agar bisa menghidupi lini bisnisnya yang dia punyai. Selain itu konsumen yang didapat juga sebagian digunakan untuk biaya produksi dan konsumen dan biaya lain sebagainya. Dan juga Raffi juga pernah mengungkapkan itu, gue kurang lebih dapat 20 miliar. Jadi uang yang gue dapat nggak selalu gue ambil, gue kesana kesini lagi itu uangnya, ucap si Raffi. Ini keripik singkong ini sangat terkenal. Rans Living, yaitu bisnis properti seperti sofa, meja makan, meja hias, meja ruang tamu, dan alat-alat rumah yang minimalis dan lain sebagainya.
Rans Living ini bisa juga sudah berkembang dan mungkin sudah memiliki omset yang besar juga, showroom motor atau tempat kayak perbaiki mobil atau mempercantik motor atau mempercantik mobil atau bisa juga motor, bisa juga mobil, body spray, gigit cake, RA Street ini kayak dengan RA Jeans, suatu bisnis clothing, tapi ini RA Street mulai berkembang dan sudah terkenal dan banyak sekali orang yang menyukai model-model dari RA Street ini. Cara pengelolaan bisnisnya itu dia langsung menuju ke anak-anak muda yang ingin outfitnya itu keren, ingin tampil kece dengan model-model kekinian, mengikuti tren model fashion di luar negeri. Jadi dia mendapat banyak keuntungan dari pembelian dengan strategi marketing yang sangat baik. Itu Mango Bomb bersama Nagita Slavina, Tenagin, RA Pictures, yaitu mungkin kayak studio perfilman mungkin ini kayaknya. RA Publisher, Snake Bugo Crash bersama Nagita Slavina, Kopi Mertua, Rans Musik yaitu sebagai label musik yang terkenal dan juga memiliki banyak keuntungan di situ karena sudah banyak menangani atau membawai artis-artis di Rans musiknya. Rans Carnaval City Zoo, Power Rangers, Rans Animation Studio. Ini Rans ini baru yang dia buka, saya tidak tahu sudah mencapai omset atau apa, tapi dia mulai mencobanya dengan RA Animation Studio ya. Pertama itu dia membuka semacam kartun untuk keluarga sendiri, yaitu Rafathar, Rans Animation, Rans Esport, yaitu Rans untuk game-game mobile. Di sini dia mengelolanya dengan sangat baik karena dia mengambil brand ambassador yang terkenal, salah satu bisa dikategorikan sebagai influencer juga. Pengelolanya itu dia mungkin mengambil keuntungan dari endorsement. Sama yang baru dia bikin itu Rans Peak Basketball, ini mungkin masih dalam proses perkembangan. Dia bekerja sama dengan Rudy Salim, dan yang bisnis juga baru ini yang baru 1 tahun itu Rans Cilegon FC. Mungkin Raffi Ahmad sudah mendapat banyak keuntungan di sini ya, saya tidak tahu juga. Mungkin bisa Rans Cilegon FC itu mungkin sama dengan Rans Sport dan banyak bisnis lainnya itu mengambil omset dari keuntungan karena sponsor dari tim sepak bola itu sudah banyak, tapi masih baru 3 yang bekerja sama langsung yang Raffi Ahmad, yaitu Bitcoin, Raja Koin, Juara 99 dan SPS. Dan ada 41 brand atau sponsorship yang sudah mendaftarkan dirinya, tapi mungkin dia tidak tahu berapa suntikan dana yang bagus atau baik yang dia akan sumbangkan atau sponsorkan ke ke Rans Cilegon FC ini. Raffi Ahmad dan Rudy Salim enggan menyebutkan nilai akuisisi Rans Cilegon United FC. Namun Rudy hanya menyebutkan dana investasi yang digelontorkan untuk membangun infrastruktur Rans Cilegon FC itu menyentuh angka 300 miliar. 300 miliar. Satu pare-pare dan bangun ini. Biaya itu termasuk pembangunan infrastruktur yang diantaranya lapangan sepak bola di 10 kota dan akademi sepak bola yang melahirkan bibit-bibit muda untuk Indonesia. Ini demi berkembangnya sepak bola di Indonesia dan hilangnya mafia di sepak bola itu harus dimusnahkan. Di sana mereka akan membangun sebuah arena olahraga berstandar internasional dengan lapangan bersertifikat FIFA. Jadi itu lapangannya lapangan baik, rumputnya, pengelolaan air di bawah rumput, stadionnya, tempat duduknya dengan pokoknya nanti ini stadionnya mungkin stadion megah karena anggarannya itu 300 miliar atau bahkan mencapai
500 miliar, ungkap Raffi di salah satu kanal YouTube seorang aktris. Arenanya dengan luas 2,7 hektar tersebut rencananya akan menjadi pusat pelatihan berbagai olahraga, mulai dari fasilitas lapangan sepak bola, lapangan futsal, lapangan skateboard arena, lapangan bulu tangkis, tenis, basket, sampai juga di situ akan menjadi base camp e-sport arena, dan juga yaitu wall climbing, yaitu olahraga panjat tebing yang memiliki risiko yang tinggi. Yang terakhir itu Rans Entertainment. Ini adalah salah satu platform terbesar, mungkin mencapai keuntungannya pengelolaan bisnisnya ini ya. Kita lanjut. Ini Rans Entertainment ini baru-baru saja itu mendapatkan suntikan investasi senilai 248 miliar dari grup MTEK melalui PT Indonesia Entertainment Group yang merupakan anak usaha dari PT Surya Citra Media Tbk atau SCMA, yaitu investasi terbesar sebesar 248 miliar tersebut akan dilakukan secara bertahap untuk kepemilikan saham berkisar 17% pada Rans Entertainment. Bayangkan nih 248 miliar itu baru 17%. 1 T itu mungkin 17 kali 5 saya banyak lah, baru sekitar 50-an itu 1 triliun itu. Wow, sangat besar. Platform terbesar ini yang memiliki banyak sekali bisnis Rans yang sebagai pusat bisnisnya itu Raffi Ahmad dan Gita Slavina yang mengelola keuangannya. Raffi Ahmad mengelola keuangan itu dengan cara kan dia memiliki banyak bisnis. Jadi ini bisnis yang sedang berkembang atau belum mencapai target atau bisa dikatakan juga sebagai rugi, akan ditalangi dengan bisnis lain yang mencapai omset besar kayak keripik singkong tadi itu mencapai 100 miliar per tahun. Wah, itu keren sekali. Itu dananya ditalangin ke misalnya ini yang Ranspik Basketball yang baru ingin dibentuk, baru berkembang, sudah ada timnya. Mungkin dana dari keripik singkong itu diakuisisi atau disuntikan di Rans Basketball agar keduanya Rans Basketball dapat berkembang. Keripik singkong juga itu kan sudah berkembang, jadi untuk menjadi penetapan pengelolaan keuangan itu sudah bisa dilakukan dengan baik. Jadi pengelolaan semuanya seperti itu, dan keuangan Raffi Ahmad itu dipegang oleh istrinya. Istri ini bos istri. Jadi pengelolaan keuangannya sangat baik. Nagita Slavina juga bisa menyewa seseorang yang ahli dalam pengelolaan keuangan atau seorang akuntan untuk bagaimana mengelola keuangan, memberikan saran kah atau bagaimana, memberikan saran bilang, ini mbak, ini uangnya harus dikasih ke sini dulu, biar sini biar keputar. Mungkin bisa juga seperti itu. Dan pengelolaan bisnisnya yang saya sebutkan tadi itu sangat baik. Era Street mencapai target pasaran dengan baik, menjaga model dengan baik. Trans Living, showroom motor di tempat-tempat yang memiliki padat kendaraan bermotor itu mungkin sangat bagus. Esport, Rans Animation Studio yang sedang berkembang juga ini ya. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, Ahmad Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.